kenapa dalam agama itu selalu mencela dunia, selalu menghinakan dunia, selalu memandang dunia itu adalah sesuatu yang tidak ada nilainya. Kenapa agama itu seperti itu? Padahal lihat kenyataan bagaimana dunia itu kalau dipegang oleh seorang yang soleh, itu kan luar biasa kemanfaatan dunia itu, luar biasa. Tapi kenapa agama itu seringkali itu mencela dunia? Lah, karena titop agama itu tertujunya kepada kepada mayoritas. Jadi kenyataannya mayoritas manusia itu lebih baiknya adalah fakir. Lebih baiknya itu, yang terbaik adalah fakir mayoritas manusia. Jadi agama tidak melihat secara perorangan individu si A. Buktinya tuh lihat dunia dipegang oleh si A, luar biasa hebatnya. Tidak melihat itu. Karena kenyataannya seperti itu, rata-rata manusia itu lebih baik jadi fakir. Walaupun kenyataannya ada manusia itu dia kalau banyak dunia selamat, kalau fakir tidak selamat kenyataannya. Tapi itu bisa dikatakan kalau persentasi masih 10%. 10%. Kebanyakan orang itu fakir selamat, banyak harta tidak selamat. Rata-ratanya itu bisa dikatakan 90%. Makanya hukum agama itu diberlakukan kepada yang seperti itu, menganggap dunia itu adalah sesuatu yang tercela, yang hina. Makanya didukung oleh kata-katanya Sayyidina Isa alaihissalam. Kalau melihat harta-hartanya orang-orang kafir, orang-orang itu ahli dunia, sebab itu akan bisa meredupkan keimanan kita. Kita imannya udah bersinar. Kita kalau sering melihat gemerlapnya dunia itu, iman kita akan redup. Terus kalau kita sering golang harta, sebagian ulama mengatakan kita sering golang harta, kita udah merasakan halawatul iman. Itu kalau kita sering berlumuran dengan harta, itu manisnya iman itu bisa terserap. Jadi iman itu akan jadi hambar gitu. Bisa seperti itu. Pesannya itu seperti itu. Bahkan lebih parah lagi, lebih itu lagi hadis Nabi, setiap umat itu punya ijel. Ijel itu kata itu setelah itunya kan Nabi Musa waktu ditinggalkan ke Bukit Tursina untuk mengambil kitab Taurat. Lah ditinggalkan umatnya dititipkan kepada Nabi Harun. Di sana malahan buat patung sapi yang diambil dari perhiasan lalu disembah. Nah, disembah akhirnya marahlah. Terus Allah, kalian bisa diampuni karena kalian telah menyembah ijel dengan cara harus bunuh diri. Itu tobatnya itu sangat berat. Kalian bisa diterima tobatnya dengan kalian melakukan pelanggaran menyembah pada teman, tapi harus dengan bunuh usakum. Fataba-alaikum, kalau kalian itu saya akan terima tobatnya. Nah, setiap umat itu punya ijal. Lah umat Nabi kita ijalnya adalah uang. Berat. Umatnya Nabi kita itu ijalnya adalah uang. Hadis ini. Hadis. Maka karena Nabi, para anbiya, para awliya itu sudah diperlihatkan hakikat dunia, maka mengatakan Nabi sendiri, ilaika anni, wahai dunia, kamu pergi dariku. Sebab hakikat dunia sudah diperlihatkan oleh Nabi. Sahabat Ali sendiri pernah mengatakan, ya sofro hurri ghairi wa ya bedo hurri anni. Hurri ghairi ini asbabul wurud. Kenapa sahabat Ali mengatakan ini? Kalau lihat sejarahnya, itu waktu pertama sahabat Ali diangkat jadi khalifah. Waktu yang khalifah, wahai khalifah, di Baitul Mal ada banyak harta. Itu Baitul Mal, Baitul Muslimin. Itu habis sahabat Utsman meninggal, diangkat sahabat khalifah, sahabat Ali. Lah, waktu sahabat Ali melihat di Baitul Mal, kalau itu gimana sih Baitul Mal kalau sekarang itu? Ya itulah. Bank Indonesia lah.
harta negara lah, harta negara. Itu langsung sahabat Ali waktu Allahu Akbar. Kok di kas negara banyak sekali harta, langsung didatangin, langsung dihabiskan seperti itu juga oleh sahabat Ali itu. Jangan sampai negara itu punya harta tertimbun gitu. Jadi dibagikan semua dengan mengatakan ya sofro burri aboiri ya bedo burri boiri. Akhirnya apa sahabatnya udah sampai bersih, sampai disapu ini, terus Nabi sholat dua rakaat di Baitul Mali di kas negara itu yang tadinya penuh sekali dengan harta. Nah sahabat ini karena melihat bahwa ini adalah ada tipuan dengan burhana Robbi, akhirnya langsung dihabiskan semua. Malah itu. Nah, jadi kesimpulannya di sini yang terakhirnya lagi, walaupun seseorang itu mentasarufkan dunia, banyak dunia ditasarufkan, disodakokan, dihabiskan untuk kebaikan-kebaikan, tetap itu ada kelemahan yang fatal. Apa? Dia bisa menguasai dunia, dia bisa mentasarufkan dunia. Ada umpamanya dia mentasarufkan dunia banyak, rasanya senang, tetap aja ada kelemahan. Dia masih senang dengan selain Allah. Dia masih senang dengan selain Allah, walaupun harta yang dia punya itu senang dengan dia soda, berarti masih ada senang kepada selain Allah. Itu adalah suatu kelemahan. Jadi ya kita bagi agama, pandangan agama, makhluk itu lebih baiknya ya udah fakir saja. fakir saja. Sebab kalau fakir gitu tuh, kalau fakir ya udah, kalau tidak dunia udah tidak ada, dia secara otomatis orang beriman dia diisi hatinya itu dengan Allah. Kalau dia kaya walaupun ditasarufkan dengan kebaikan-kebaikan, berarti ada kesenangan kepada selain. Kalau dia tidak punya harta, ya udah, berarti kalau orang beriman pasti akan diisi dengan Allah saja. Sebab tidak mungkin hati itu kosong. Pasti ada salah satu alam dan Allah. Kalau hati itu diisi alam berarti kosong dengan Allah. Kalau hati itu diisi dengan Allah pasti kosong dengan alam. Dan bagaimana orang itu senang di dunia atau di akhirat tergantung. Bila mana dia senang dengan selain Allah, maka dia akan sengsara nanti di akhirat. Barang siapa yang dia senang dengan Allah, maka dia akan senang di akhirat. Dan begitu pun jauhnya seseorang itu dari Allah tergantung bagaimana dia jauh dekatnya dengan selain Allah. Kalau dia dekat dengan selain Allah, otomatis jauh dari Allah. Dia dekat dengan Allah, otomatis dia jauh dari selain Allah. Dan itu sesuatu yang bertentangan lah, gitu lah. Jadi intinya ya itu pertanyaan tadi, kenapa agama itu memandang tentang dunia itu seperti itu? Sebab itu adalah untuk kemaslahatan mayoritas manusia. Walaupun untuk satu orang individu itu bisa jadi dunia pada seseorang itu justru akan lebih baik. Enggak kita bahas.